haqiqatus syukri i'tiraful ajzi anis syukri. Apa dia? Hakikat syukur itu adalah mengaku lemah, tidak mampu bersyukur. Syukur itu begitu dia. Hakikat syukur itu, kata sebagian orang sufi, haqiqatus syukri i'tiraful ajzi anis syukri. Hakikat syukur itu mengaku lemah, tidak mampu bersyukur. Itulah hakikat syukur itu. Kenapa lemah? Karena banyak nikmat yang tidak kita ketahui pada diri kita, dan kita tidak bisa mensyukurinya karena kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita syukuri adalah yang kita ketahui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal hadirin hadirat sekalian, banyak nikmat yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah nikmat. Banyak nikmat yang tidak kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-ta'ati anwa'a wa waqqata laha awqata rahmatan minhu wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabbara wa qada, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal ummati jami'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wal anbiya wa imamil muttaqin wal asfiya sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa ashabihi nujama wa zurriyatihi wa atba'ihi sulaha. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan hadirin sekalian Allah rahmati, Allah ridai dalam perjalanan tuan-tuan sekalian menuju bersilam ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisata asyrah ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-115 dari Al-Hikam Al-Ataiyah
Telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, lamma 'alima al-haqqu minka wujud al-malal lawwana laka at-ta'at wa 'alima ma fika min wujud asy-syawahi fahajarha 'alaika fi ba'd al-awqat liyakuna hammuka iqamat as-salati la wujud as-salah fama kullu musallin muqim. Sungguh telah mengetahui Allah daripada engkau akan adanya sifat bosan, al-malal, sifat malas, maka Allah mewarnai bagi engkau bentuk-bentuk ketaatan. Dan Allah mengetahui sesuatu yang ada pada diri engkau daripada adanya kenafsuan, asy-syawahi, maka dia cegah taat itu atas engkau pada sebahagian waktu, supaya adalah yang engkau pentingkan itu mendirikan salat, bukan sekedar adanya salat. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang salat bisa mendirikan salat. Tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu bisa mendirikan sembahyang. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-115 ini. Ni'matani 'azimatani an'amallahu bihima 'ala 'abdi. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan, dua nikmat itu atas hambanya. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Al-ula, yang pertama adalah tanwi'ut ta'at, menjadikan taat itu bermacam-macam, menjadikan taat itu atau ibadah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu nikmat rupanya. Seperti apa? Kas-salati wal-zikri wa tilawatil Qur'ani was-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha. Seperti salat atau sembahyang. Itu taat namanya. Ada taat lagi yang namanya zikir. Ada taat yang namanya membaca Al-Quran. Ada taat bentuknya salawat atas Nabi, taat juga, dan lain-lainnya. Dan itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu bermacam-macam bentuknya. Jadi nikmat itu, taat yang Allah berikan, yang Allah wajibkan kepada kita itu bentuknya bermacam-macam, tidak satu bentuk dia, dan itu dikatakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa dikatakan taat yang berbeda-beda itu, yang beragam macam bentuknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Li'anna sya'nan nafsi an taduma ala halin wahidin. Karena keadaan nafsu itu dia tidak kekal atas satu keadaan, antaduma ala halin wahidin. Jadi nafsu ini dia
tidak kekal atas satu keadaan. Itulah dia nafsu. Nafsu tidak ketuju satu macam saja. Contoh, pakaian putih saja, nafsu tak mau itu. Mesti ada merah, mesti ada hijau, mesti ada hitam, dan lain-lainnya. Pokoknya nafsu tidak mau satu keadaan. Ala taral insan, tidakkah engkau melihat manusia, idza dawama ala ta'amin wahidin tas'amu nafsuh, bila mana dia mengekali satu macam makanan, tas'amu nafsuh, maka bosanlah nafsunya itu. Hari-hari lauknya ikan pepuyuh aja, nafsu tak suka ya. Mesti bertukar-tukar dia ya. Kita pun bosan kalau makan satu jenis saja, lauk sambal ladu aja, itu pun songek dulu tuh, ikan songek sambal ladu, ikan songek tah cuman olah hasonya tuh. Dan ini pernah terjadi di zaman Bani Israel. Hadirin sekalian, Allah kirim kepada mereka makanan di surga, namanya manna wassalwa. Makanan itu bukan makanan dunia, tentulah lezat rasanya. Makanan itu Allah turunkan dari surga. Tak tolok mereka tuh. Makanan manna salwa luar biasa lezatnya. Tapi karena berbulan-bulan, karena bertahun-tahun itu saja yang mereka makan, akhirnya mengadulah mereka pada Allah, kepada Musa. Ya Musa, mintakan kepada Tuhanmu Allah, dan tak tolong kami makan manna salwa ini. Tak sanggup lagi kami ini. Padahal manna wassalwa ini makan high class, makan orang-orang yang kelas atas. Tapi kalau itu sudah sering dimakan, bosan juga rupanya. Lalu Bani Israel minta makan yang ringan, yang rendah-rendah, sayur-sayuran, tumis kangkung contohnya, rendah, daun ubi dan lain-lain. Mereka minta itu karena sudah bosan makanan surga yang mereka makan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan dikatakan mereka itu terdampar di padang tih selama lebih kurang 40 tahun lamanya. Jadi nafsu itu bosan dengan satu macam makanan. Nah hadirin sekalian, demikian jugalah halnya dengan ibadah. Macam mana makanan minuman, demikian jugalah ibadah dan taat itu kalau semacam buat bosan dia. Qala ba'duhum tanwa'it ta'at li thalathati awjuh. Taat itu dijadikan berbagai macam bentuknya karena 3 keadaan. Jadi Allah jadikan bermacam-macam tuh karena ada sebab-sebabnya. Jadi taat yang kita jalankan itu, kita jalankan bukan 1, 2 macam, tapi banyak bentuknya, banyak macamnya. Karena nafsu ini dia bosan, tidak bisa satu macam dia. Li salasati aujuh, karena 3 keadaan ya, dijadikan berbagai macam bentuknya atas sebab 3 keadaan. Yang pertama, liyastariha min naw'in ila naw'in, agar seseorang itu menjadi lapang dari satu ke satu yang lainnya. Liyastariha min naw'in ila naw'in. Contohnya baca ratib. Orang Islam bilang atib. Atib. Ada satu kajian ilmiah ratif, bukan ratif. Ratib ya. Contoh ratibul haddad. Ya. Senang kita baca ratib itu karena berpindah-pindah dari istighfar pindah ke selawat dalam ratib itu, pindah ke subhanallah. Jadi ratib itu rasa enteng dibaca. Bahkan dalam hizib-hizib itu
sama ada dia Hizbul Bahri, Hizbul Nasri, Hizbul Ta'awuz, Hizbul Ikhfa dari A'la, bahkan di dalam itu mengandung 3 bahasa lagi. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Di dalamnya ada subhanallah, ada istighfar, yang membuat ratib dan hizib-hizib itu dibaca terasa ringan dia. Itu yang pertama, liyastariha min naw'in ila naw'in. Yang kedua, walitasbuta lahu nisbah, supaya sabit bagi orang itu nisbah. Kalau dia seandainya hanya mengamalkan bacaan la ilaha illallah, dia paling dinisbahkan sebagai ahlinya la ilaha illallah. Oh, dia amalannya tu la ilaha illallah, tak lain tak bukan, itu aja. Tapi kalau orang ini macam-macam wiridnya, dan kita mesti berwirid, karena man la lahu wirdun fahuwa qirdun, orang yang tidak ada wirid dia diumpamakan seperti qird, kera. Tapi kalau orang ini macam-macam wiridnya, dia bisa disebut orang yang mengamalkan la ilaha illallah, bisa disebut orang yang mengamalkan salawat Nabi, bisa disebut orang yang mengamalkan tasbih dan lain-lainnya. Dan banyak nisbah-nisbah yang ditujukan kepada orang yang mengamalkan tadi, tidak satu saja dia. Itu artinya walitasbuta lahun nisbah. Terkadang kan kita dengar, apa amalan itu? Hizbul Bahar. Ya. Semayang dia, semayang. Hanya di sebelah diamalkan, semayang tidak. Ya, Hizbul Bahar dia. Terkenal dengan amalan Hizbul Baharnya. Satu saja. Apa amalannya? Itu kalau kita baca, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, para ulama itu disenaraikan dari pagi sampai pagi, banyak betul amalan mereka. Kalau orang suluk ni minimal dia zikir 5.000 satu hari. Itu zikir, belum yang lain-lain lagi, dia ondok-ondoknya. Purada aja dia tuh. Padahal banyak amalannya. Jadi supaya banyak nisbah-nisbah itu, dijadikanlah taat itu bermacam-macam, banyak bentuknya. Yang ketiga, walituqama alaihil hujjah, agar berdiri atasnya hujjah. Kelak nanti tuan-tuan sekalian di akhirat ditanya, kenapa engkau tidak taat wahai hambaku, kenapa engkau tidak beribadah, bosan aku ya Allah. Menjawab si hamba begitu, kata Allah, taat itu banyak. Engkau bosan selawat, boleh engkau baca zikir. Bosan engkau berzikir, engkau baca ini, engkau baca itu dan lain-lainnya. Jadi itu untuk menjadikan hujjah Allah kepada kita, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'ibadatu ma'an nasyati walau qallat a'zamu minal ibadati ma'al kasali wa inkasarat. Ibadah itu disertai dengan semangat, dengan rajin, dengan gairah, walaupun sedikit, itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah beserta malas walaupun banyak hitungannya. Lebih baik sikit dia. Sembahyang tarawih contohnya, sembahyang tarawih itu kalau 8 rakaat lebih semangat rajin ya, tentu lebih baik dari 20 rakaat. Tapi bersilam ni 20 rakaat tetap semangat, tengoklah imamnya. Ya, imamnya luar biasa juga, itu juga buat semangat tuh. Jadi kalau sikit itu yang semangat, sikit itulah yang lebih elok lagi. Misalnya tuan-tuan sekalian, kalau kita ibadah baca selawat 10, tak banyak, 10 kali aja, 10 kali selawat la ilaha illallah 10 kali, pindah lagi subhanallah bihamdih 10 kali, atau
la haula wala quwwata illa billah 10 kali, pindah lagi istighfar 10 kali, pindah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali. Tapi kalau kita membaca itu, tiap kali kita perpindahan itu kita kuat dan semangat, rajin, buat kita manis, itu jauh lebih baik, jauh lebih elok dari kita membaca la ilaha illallah 100 kali tapi disertai dengan malas. Terkadang itulah dia manusia, kalau di awal-awal beramal itu luar biasa semangatnya, baca 100 ya 1000, bukan main, 1000 satu harinya tolongnya, setelah itu berhenti sampai akhir hayatnya. Jadi tuan-tuan sekali, yang sikit itu lebih baik. Kenapa? Li'annal ibrata laysat bikasratil hissi wa innamal ibratu biwujudil ma'na. Karena yang dipandang itu bukan banyak kenyataannya, bukan banyaknya bilangannya, bukan banyak hitungannya, tapi dipandang itu adalah adanya maknanya. Jadi Allah memandang ibadah itu kualitasnya, ya, kualitasnya, bukan dipandang itu kuantitasnya atau banyaknya. Sikit, kontinu, semangat, rajin, itu dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersedekah 1 juta tapi disertai dengan ria, maka Allah akan lebih suka melihat orang yang bersedekah 100.000 saja tapi dengan murni, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa tuan-tuan, walau kita ada duit 100 perak, 500, 1000, 2000, itu yang ada tak apa-apa. Tak ada duit dengan pikiran, tak ada pikiran dengan tenaga, ikhlas kita, itu ini pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang jumlah rupiahnya, tidak. Yang dipandang Allah itu adalah kualitas ibadah itu, kualitas taat itu. Nah, sama dengan bacaan-bacaan tadi, kalau banyak dan rajin, oh itu tentu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak dia, rajin, semangat dia, tentu itu yang paling disukai Allah. Yang jadi pilihan ini adalah jika banyak tapi malas, lebih sedikit tapi semangat. Ayah, pilihan kita sedikit dulu tapi semangat. Itu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah nikmat yang pertama. Tuan-tuan sekalian, Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam bentuknya. Itu tuan-tuan sekalian, ada satu keunikan pada diri Abu Darda. Abu Darda itu seorang sahabat besar Rasulullah SAW. Pernah ditanya orang kepada istrinya, apa amalan Abu Darda nih? At-tafakkur saja rupanya. Tafakkur saja. Amal dia di rumah itu tafakkur aja, menyendiri. Maka dalam suluk itu tazakkur dan tafakkur. Bukan hanya berzikir, tafakkur, memikirkan juga. Kita lihat pokok, maka kita terus nampak kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sekarang ini mungkin kita lihat pokok saja yang nampak itu. Jadi Abu Darda itu amalannya tafakkur jadi. Tapi dia menjadi salah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat sekalian, itulah yang pertama, nikmat Allah yang berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita taat atau ibadah yang macam-macam bentuknya, bukan satu macam tapi banyak bentuknya, karena nafsu kita tidak suka dengan satu macam, ya. Wasaniyah, yang kedua, hajruha fi ba'dil awqat. Allah melarang taat pada sebahagian waktu, fi ba'dil awqat. Ada taat-taat tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Fa innal fara'idha yamtani'u fi'luha fi ghairi awqatiha al-mahdudah. Bahwa sembahyang-sembahyang fardu itu tertegah melakukannya
dilarang melakukannya pada bukan waktu yang ditentukan, tuan-tuan sekalian. Jadi sembahyang fardu ini ada waktu-waktunya, jangan asal-asal kita kerjakan ya. Maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, zuhur, asar, subuh ada waktunya. Jadi mestilah kita sembahyang wajib itu yang sembahyang fardu itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Wan nawafil yamtani'u fi'luha fi waqtil karahah. Dan yang sunnah-sunnah dari sembahyang terlarang memperbuatnya pada waktu karahah, yang dilarang pula. Yang wajib ada waktunya, yang sunnah pun ada waktunya. Mana boleh kita sembahyang sunnah ini pada waktu istiwa, contohnya waktu tenggelam matahari, atau antara asar dan maghrib, kecuali sunnah-sunnah tertentu itu dibolehkan. Jadi tuan-tuan nanti kalau seandainya banyak tinggal asarnya itu, banyak tinggal subuhnya, mencoba untuk mengkodoknya, kodok di rumah lah, dalam kamar, nggak usah di masjid lagi. Heran orang nanti di kodoknya asar tuh habis asar. Nah, heran orang sembahyang apa tuh ya, nanti menimbulkan fitnah. Nanti bayar sembahyang yang tidak, yang kita tinggalkan dulu di zaman kita SMP, di zaman SMA dulu kan banyak mungkin tuh. Nah, ya di kodok dia. Kodok itu melakukan sembahyang di luar waktunya. Jangan di masjid, di rumah ya, di rumah. Waktu antara waktu yang singkat tuh maghrib, subuh ya, subuh ada waktunya. Jangan jam 8 jam 9. Jangan sepanjang hidup kita qodoan aja niatnya itu. Usolli apa nih, fardhu subuh rakaatain qodoan. Malu kita pada Allah kalau sepanjang hayat kita niatnya qodoan saja. Sudah terbiasa, ada sodak dah biasa tuannya. Kadang-kadang adaan adalah qodoan sajalah katanya. Jadi hadirin hadirat sekalian, larangan-larangan Allah itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa tujuannya? Tujuan larangan-larangan itu dikatakan nikmat adalah li'alla yahsula minka syarah, agar tidak ada daripada engkau itu kenafsuan. Namanya kenafsuan. Fayajurruka ila taghsir aw tarki fiha. Kalau ibadah itu kenafsuan, maka itu membawa kepada kekurangan atau meninggalkan pada sembahyang itu. Namanya kenafsuan. Bahasa yang paling mudah, kenafsuan lah. Terlalu bersemangat, seperti kenafsuan mau makan contohnya. Semua ingin dicoba, dan itu tak ada faedahnya, konyang tak menentu. Tidak boleh kenafsuan. Jadi Allah cegah itu, ada larangan-larangan supaya jangan muncul kenafsuan pada diri kita. Sama juga kenafsuan dalam kita taat dan ibadah kepada Allah. Kalau terlalu semangat atau kenafsuan, nanti boleh jadi kita tidak tahu waktu-waktu yang makruh. Yang makruh sembahyang juga, yang dibenci waktunya kita sembahyang juga, dan waktu-waktu diharamkan kita sembahyang. Kenapa? Kenafsuan. Jadi apa saja yang kenafsuan tidak ada untungnya. Ya, artinya tidak tahu waktu-waktu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala karena semangatnya dia, padahal ada aturan-aturannya. Walidzalika ayyana laha awqatan tuqi'u fiha wa awqatan la tuqi'u fiha. Oleh yang demikian Allah menentukan bagi taat itu waktu-waktunya yang engkau jatuhkan taat pada waktu itu, dan waktu-waktu yang tidak boleh engkau jatuhkan taat itu pada waktu itu. Jadi tuan-tuan sekalian, baik yang wajib
yang fardu ataupun yang sunnah sudah ada jadwalnya masing-masing ya. Maka inilah nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan berfirmanlah Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak bisa menghitungnya, tidak bisa mengiranya. Hadirin sekalian, kita hanya tahu nikmat makanan, kita hanya tahu nikmat minuman dan lain-lainnya. Padahal banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan tanpa kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, sebahagian ulama sufi mengatakan, hadirin sekalian, haqiqatus syukri i'tiraful ajzi anis syukri. Apa dia? Hakikat syukur itu adalah mengaku lemah, tidak mampu bersyukur. Syukur itu begitu dia. Hakikat syukur itu, kata sebagian orang sufi, haqiqatus syukri i'tiraful ajzi anis syukri. Hakikat syukur itu mengaku lemah, tidak mampu bersyukur. Itulah hakikat syukur itu. Kenapa lemah? Karena banyak nikmat yang tidak kita ketahui pada diri kita, dan kita tidak bisa mensyukurinya karena kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita syukuri adalah yang kita ketahui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal hadirin hadirat sekalian, banyak nikmat yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah nikmat. Banyak nikmat yang tidak kita ketahui. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengakui bahwa dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nikmat itu tidak terbatas, tidak terhingga, maka otomatis syukur pun tidak akan bisa atau mampu menjangkau semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Kita tahu bahwa setiap nikmat itu mesti kita syukuri. Setiap nikmat itu mesti kita syukuri. Kalau kita bertanya pada diri kita, sudah berapa persen nikmat yang kita syukuri? Mungkin hadirin hadirat sekalian, 90% nikmat Tuhan yang belum kita syukuri. Jangankan nikmat yang bersifat amaliyah, tapi yang di tubuh kita banyak yang tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Banyak, tuan-tuan sekalian. Segala yang ada di badan kita ini semuanya dari nikmat Allah, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhanku, jangan engkau serahkan pada diriku urusan diriku walau sekejap mata. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan urusan diriku kepadaku walau sekejap mata. Kalau Allah serahkan urusan diri kita, kita alirkan darah kita kan mengalir. Itu kan urusan Tuhan. Kalau Allah serahkan pada kita, macam mana kita mengurusnya supaya darah kita mengalir dengan pengurusan kita? Tentu kita tidak mampu. Ini sudah nikmat yang luar biasa. Degupan jantung, kedipan mata, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah serahkan kepada kita, mati kita hadir sekalian. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu dalam hadis kursi itu ada disebutkan bahwa orang-orang yang sudah punya kedudukan yang tinggi itu, hadirin sekalian, dikatakan jangan merasa aman dari Allah, karena Allah kalau menghitung
satu persatu rezeki Allah berikan, nikmat Allah berikan, pasti kalian masuk ke dalam neraka. Kalau Allah hitung satu persatu nikmat itu, kita nih, jangankan kita, orang-orang siddiqin itu masuk neraka. Di antara bunyi hadis tersebut, hadis kursi, wahai orang-orang siddiqin, jangan merasa aman bahwa kalian itu masuk ke surga. Begitu tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh merasa aman kita masuk ke surga. Karena kalau Allah mau menghitung satu persatu, kalian akan masuk ke dalam api neraka. Kalau Allah hitung satu persatu nikmat nih, nikmat yang sudah jelas Allah berikan kepada kita pun terkadang tidak kita syukuri, apatah lagi nikmat yang tidak kita ketahui. Jadi kalau Allah hitung satu persatu, kata Allah, pasti kalian masuk neraka. Hadirin dan hadirat sekalian, fa in kana al malalu aw syarahu waqi'aini fi sholati lam yakunil ati biha muqiman lis sholati bal fa'ila sholati. Jadi jikalau malas, kalau malas tadi di belakang tadi, jikalau malas atau kenafsuan tadi jatuh keduanya pada salat-salat kita, artinya tuan-tuan, kalau kita salat atau sembahyang malas kita, kemudian kenafsuan kita atau terburu-buru, maka tidak ada orang yang melaksanakan salat itu disebut muqimas salah. Jadi orang yang malas itu dalam salatnya, orang yang kenafsuan dalam salatnya, tidak bisa dikatakan muqimas salah. Apa dia? Menegakkan salat. Paling-paling dia disebut melaksanakan salat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita ada malas dan kenafsuan atau terburu-buru ketika kita salat, kita tidak bisa dikatakan muqimas salah, menegakkan atau mendirikan salat. Kita hanya bisa disebut melaksanakan salat, bukan menegakkan. Apa perbedaan antara orang yang melaksanakan salat dan mendirikan salat? Ingatlah hadirin hadirat sekalian bahwa setiap orang yang mendirikan salat pasti melaksanakan salat. Akan tetapi setiap orang yang melaksanakan salat belum tentu ia menegakkan salat itu. Yang mendirikan pasti melaksanakan, yang melaksanakan belum tentu menegakkan salat. Tadi pada hikmah tadi sebutkan, fala kullu musallin muqim. Tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu disebut mendirikan salat. Tadi kita sembahyang maghrib, tadi kita salat maghrib berjamaah, tidaklah semua tadi dikatakan kita muqim. Begitulah, fala kullu musallin muqim. Tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu disebut mendirikan salat. Wal haqqu ya'muru bi iqamis salah la bi fi'liha. Sedangkan Allah merintahkan mendirikan salat, Allah tidak menyuruh kita melaksanakan salat. Dalilnya aqimus salah, tegakkan, dirikan salat. Allah tidak mewahyukan salli, salatlah. Bukan begitu. Apa perbedaan antara aqimus salah dan salli? Apa perbedaan dirikan salat dan laksanakan salat? Perbedaannya, kalau salli ini tuan-tuan biasa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah jadikan aku mendirikan salat. Bukan musallian, muqimah. Bukan musallian, bukan melaksanakan, tapi mendirikan salat. Li'annal muqim huwa alladhi ra'a syara'itaha wa arkanaha wa sunanaha wa adabaha wa khusyu'aha. Karena yang disebut mendirikan salat itu adalah orang yang memelihara syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, sunat-sunat salat,
adab-adab salat dan menjaga kekhusyukan dalam salat itu, itulah yang bisa dikatakan muqimas salah. Yang tidak begitu, dia dikatakan musallian saja, dia sembahyang saja. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, kita termasuk golongan muqimas salah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dimudahkan segala urusan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikma bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.